Baik, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Akil Lesmana dengan NIM J14 1024 1037 dari program studi manajemen agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Marketing Sustainability System melalui pendekatan konsep SCP yaitu Structure Conduct Performance dalam mata kuliah Tata Niaga dan Pemasaran Ekspor Produk Agribisnis. Baik, untuk capaian pembelajarannya sendiri, ini mahasiswa memahami sistem SCP, permintaan, dan perilaku konsumsi, serta elastisitas permintaan dan penawaran beserta faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ini ada pendekatan struktur kinerja pasar. Menurut Levensdown 2010, pendekatan struktur perilaku kinerja atau SCP pendekatan industri merupakan keseluruhan kajian yang menganalisis keseluruhan sistem dari aspek makro, mulai dari pendekatan fungsi, kelembagaan, pengolahan pabrikan, dan organisasi fasilitas yang terlibat dalam sistem pemasaran. Dan ada pula menurut Philips dalam Asmarantaka tahun 2009, mengajukan konsep yang bersifat lebih dinamis, keterkaitan hubungan dua arah yang bersifat timbal balik dan sifat hubungan endogenus di antara variabel-variabel SCP serta memperhitungkan waktu pendekatan menunjukkan structure atau S, conduct itu C, dan performance itu P dalam suatu waktu berada pada sistem yang dimana structure dan conduct adalah faktor penentu dari performance dan di lain waktu juga ada structure dan conduct itu ditentukan oleh performance. Hal ini menunjukkan suatu sistem dinamis yang mengembangkan respon penyesuaian dari perusahaan terhadap kondisi pasar dan keadaan yang memungkinkan. Oke, untuk selanjutnya ini struktur pasar yang tercipta dari suatu pasar akan menentukan bagaimana perilaku industri berperilaku akibat dari terbentuknya suatu struktur dan perilaku pasar, yaitu adanya penilaian terhadap suatu sistem pemasaran yang disebut kinerja pasar. Jika struktur pasar yang terjadi adalah pasar persaingan sempurna yang dicirikan dengan banyak pedagang, barang relatif mungkin, mudah untuk keluar, masuk pasar, dan konsentrasi pasar tidak terletak pada satu orang, maka perilaku pasar yang terjadi adalah mencerminkan struktur pasar yang berlaku, yang artinya penetapan harga yang berlaku yaitu berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian adanya perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen akan menentukan seberapa besar margin pemasaran yang didapat, farmer share-nya, dan integrasi pasar yang merupakan indikator dan kinerja pasar seperti yang terlihat pada diagram di sini, yaitu di mana struktur pasar, kinerja pasar, dan perilaku pasar ini saling keterkaitan satu sama lain dan saling terhubung.
Kemudian konsep elastisitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana besarnya respon atau variabel kepekaan variabel terkait ketika terjadi perubahan pada variabel yang bebas tersentuh. Besar kecilnya tingkat kepekaan tersebut itu bisa dilihat dari nilai koefisien elastisitas ataupun indeks elastisitas tersebut. Konsep permintaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu elastisitas permintaan, permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Pemasaran pertanian dan pemasaran agribisnis, yang dimana aktivitas pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam sistem agribisnis, mulai dari sistem hulu, on-farm, pemasaran dan hasil pertanian, serta subsistem penunjang ataupun yang biasa digunakan penelitian, penyuluhan, pembiayaan, intelijen pemasaran, ataupun informasi pemasaran. Nah, tujuan dari pemasaran itu sendiri yaitu menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Ketika pemasaran dilakukan secara koefisien dan adil, pemasaran secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan peningkatan keuntungan produsen dan peningkatan kepuasan konsumen menurut Baerlein et al. 2014. Kemudian ini ada elastisitas permintaan yang dimana menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Elastisitas demand itu sama dengan persen dari perubahan harga jumlah barang yang diminta dibagi jumlah persen perubahan harga barang itu sendiri. Arah perubahan elastisitas permintaan berlawanan sehingga tanda elastisitas permintaan atau harga bernilai negatif yang berimplikasi apabila harga produk meningkat maka jumlah yang diinginkan konsumen menurun. Nah, ini akan ada masuk permintaan ke elastis atau elastisitas sempurna. Perubahan harga itu tidak dipengaruhi oleh jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya itu berbentuk vertikal ke atas, seperti yang ada di bagian samping, yang berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang jasa itu tetap berubah. Contohnya seperti tanah, walaupun harganya tetap naik, kuantitasnya tidak akan bertambah karena memang sumber dayanya terbatas. Selanjutnya ini permintaan tidak elastis, yang dimana persentase perubahan kualitas lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga itu sendiri. Contohnya seperti beras, walaupun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan beras itu sendiri dan tetap akan membeli walaupun harganya naik karena orang lain membutuhkan produk tersebut. Jadi permintaan tidak elastis itu adalah yang dimana eh, perubahan harga dalam suatu produk, tetapi permintaan itu tetap konstan dikarenakan masyarakat membutuhkan produk tersebut. Kemudian permintaan uniter elastis. Ini persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Untuk contoh produknya sendiri, ini tidak dapat disebutkan secara spesifik dikarenakan jenis permintaan ini lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Kemudian permintaan elastis atau elastisitas demand lebih dari satu. Kemudian persentase perubahan kuantitas permintaan lebih dari persentase perubahan harga. Nah, ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya seperti pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan mudah menemukan barang penggantinya. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk ini selanjutnya ini ada faktor penentu elastisitas permintaan. Banyaknya barang pengganti yang tersedia, barang yang dimiliki banyak substitusinya. Kemudian persentase pendapatan yang dibelanjakan semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli satu barang, semakin elastis permintaan barang tersebut. Jangka waktu. Nah, jangka waktu ini barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis untuk jangka waktu yang panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah permintaan Jumlah permintaan bensin turun hanya sedikit dalam beberapa bulan pertama, namun seiring berjalannya waktu, orang-orang akan menyesuaikan dan akan membeli mobil yang irit bahan bakar atau sama dengan beralih menggunakan transportasi umum atau pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kantor. Kemudian kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang inelastis, sedangkan kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Contoh seperti ketika tarif dokter meningkat, orang tidak serta-merta mengubah frekuensi periksa dokter. Sebaliknya, ketika harga berlayar naik, maka jumlah orang yang ingin berlayar turun drastis. Hubungan antara elastisitas permintaan dan total penerimaan. Jika koefisien elastisitas permintaan melebihi permintaan bersifat elastis, maka adanya kenaikan harga yang mengakibatkan total revenue menurun. Seperti contohnya daging, susu, dan buah-buahan. Kemudian, jika koefisien elastisitas permintaan kurang dari satu permintaan atau bersifat inelastis, maka kenaikan harga akan meningkatkan total revenue seperti beras dan singkong.
Jika koefisiennya sama dengan satu atau unitary elastis, maka kenaikan harga itu tidak mempengaruhi dari total keuntungan ataupun total revenue. Kemudian pada permintaan elastis, peningkatan harga akan menurunkan kuantitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya itu sendiri. Kemudian pada permintaan inelastis, peningkatan harga menurunkan kuantitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Pada permintaan inelastis, penurunan harga akan meningkatkan kualitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Dan kemudian permintaan total itu akan menurun. Jenis elastisitas permintaan yang lain. Elastisitas permintaan silang yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, elastisitas silang sama dengan persenan perubahan jumlah barang X dibagi persenan perubahan harga barang Y. Atau rumusnya itu eh, sigma sigma Q I dikali PI sigma P C sigma P J dikali Q sama dengan dibagi Q sama dengan Q mohon maaf C sama dengan sigma Q I dikali PI dibagi sigma P J dikali Q I. Jenis elastisitas permintaan yang lain, yaitu elastisitas silang atau EC. Nilai elastisitas silang berkisar antara tak terhingga yang negatif sama dengan tak terhingga yang positif. Jika nilai EC kurang dari 0, maka kedua barang adalah komplementer. Sebaliknya, jika nilai EC itu lebih dari 0 atau bernilai positif, maka kedua barang itu adalah substitusi, seperti kopi dan teh. Yang semakin barang tidak memiliki substitusi, maka permintaan terhadap barang tersebut makin inelastis. Jika EC sama dengan 0, maka kedua barang itu tidak berhubungan sama sekali. Jenis elastisitas permintaan yang lain. Elastisitas pendapatan, yaitu EI sama dengan persenan perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persenan perubahan pendapatan realnya. Jika EI negatif, barang tersebut adalah barang inferior. Baliknya, jika EI positif, maka barang tersebut adalah barang normal. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu maupun besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Contohnya seperti rumusnya itu adalah ES sama dengan persenan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persenan perubahan harga barang. Kemudian ini ada contoh kurva penawarannya. Ini adalah yang apa vertikal yaitu IS sama dengan 0, kemudian IS ini kurang dari satu, ini IS sama dengan satu, IS lebih dari satu dan ini I sama dengan 0 gitu. Kemudian jenis-jenis elastisitas dan penawaran. Elastisitas uniter ES sama dengan satu, penawaran elastisitas ini terjadi pada perubahan harga yang sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Kemudian ini tidak elastis, elastisitas itu kurang dari satu, penawaran inelastis terjadi ketika perubahan harga yang diminta kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Elastisitas itu lebih dari satu, penawaran elastis terjadi jika perubahan harga yang diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Kemudian elastis sempurna, ini penawaran elastis sempurna terjadi ketika perubahan-perubahan penawaran yang tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Kemudian tidak elastis atau tidak elastis sempurna itu sama dengan nol. Penawaran inelastis sempurna ini terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama itu jenis produk sektor pertanian sebagian besar tergolong inelastis. Kemudian sifat perubahan biaya produksi, jangka waktu. Jangka waktu itu terbagi menjadi jangka waktu pendek, jangka waktu sangat pendek, yaitu penawaran bersifat tidak elastis. Kemudian ada jangka panjang, penawaran bersifat elastis karena dalam jangka panjang produksi dan jumlah barang mudah ditambah. Kemudian selanjutnya ada hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dan apabila harga turun, jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan menurut Harlow 1981. Hubungan karakteristik produk pertanian dengan konsep permintaan seperti contohnya pisang yang dipanen dengan cara tradisional memiliki harga yang relatif murah sehingga harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya hukum penawaran, bila tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Menurut Harold 1981. Kemudian hubungan karakteristik produk pertanian dengan konsep penawaran. Menurunnya peredaran produk cabai membuat harga menjadi naik karena jumlah permintaan yang meningkat. Seperti contohnya budidaya dalam greenhouse meningkat jumlah produksi cabainya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.